Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Tifal Gifari dengan NIM 2215112020. Saya akan mempresentasikan tugas besar pemrograman berorientasi objek milik kelompok kami. Kelompok kami membuat aplikasi bernama BroGym, yaitu aplikasi untuk administrasi gym atau manajemen gym. Untuk konsep dari Grab sendiri yang kami pakai yaitu low coupling, di mana setiap kelas yang kami pakai itu tidak tidak benar-benar mempunyai ketergantungan terhadap kelas lainnya. Lalu high cohesion di mana setiap kelas dari kami memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya ada controller. Ya, karena Laravel sudah punya controller, tentu menerapkan prinsip GRASP. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang saya lakukan. Saya membuat CRUD untuk trainer. Ya, saya membuat CRUD untuk trainer menggunakan Yajra. Juga saya menggunakan export Excel untuk dokumentasinya. Itu mengekspor semua data trainer. Lalu selanjutnya saya membuat transaksi. Transaksi yang dilakukan yaitu di mana member, eh, maksudnya user yang bukan member akan mengajukan keanggotaan, di mana user tersebut akan mengirimkan bukti pembayarannya, bukti berlangganan. Oke. Selanjutnya datanya akan masuk ke request membership dan eh, bukti pembayarannya masuk ke storage. Ya. Lalu ketika member atau calon member mengirimkan permintaan berlangganan, admin perlu untuk mengkonfirmasinya. Ya, jika telah dikonfirmasi, maka request member itu pun akan diaccept, lalu datanya dibuat data member. Kemudian, status membership di bagian user akan berubah menjadi member, di mana ada tanggal langganan, juga tanggal berakhirnya, yang saya dapat dengan cara tanggal langganan di plus 30 hari. Saja untuk data dummy dibuat oleh teman saya dan akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Untuk CRUD Yajra, ya, ini merupakan CRUD Yajra dari trainer yang saya buat. Lalu untuk konsep dari OOP yang dipakai tentu saja adalah inheritance, di mana controller, model, export, import, extend ke kelas dari controller, export, import, dan sebagainya. Di mana contohnya ini pembayaran controller mewariskan sifat atau atribut-atribut dari kelas controller. Selanjutnya untuk role dari pembatasan role dibuat oleh teman saya. Selanjutnya untuk setiap validasi, kami membuat validasi setiap ada input data. Tapi kami membuatnya di controller. Berikutlah salah satu contoh untuk validasinya, di mana sebelum data dimasukkan, data divalidasi terlebih dahulu. Selanjutnya untuk logging, karena Laravel sudah memiliki loggingnya sendiri, maka kami tidak perlu melakukan apa-apa dan file loggingnya tinggal dilihat.
Ini adalah logging ada yang ada di project kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stefanus Riko dari kelompok satu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontribusi yang saya berikan. Jadi pertama-tama di sini tuh saya membuat 1000 data ya, 1000 data dummy. Di sini membuat 1000 data dummy untuk user dan juga membership. Di sini saya menggunakan Faker ya, Faker. Jadi ini tuh bawaannya dari Laravel. Jadi dia tuh merandom sesuai dengan field dan tipe datanya gitu yang telah kita definisikan di migration. Lalu si si factor ini yang tadi di factory itu akan dijalankan di seedernya, nanti dipanggil. Oke, ini. Lalu setelah itu saya itu berkontribusi di membership, pembayaran, role, dan juga sedikit di user. Untuk pertama-tama, mari kita coba dulu. Ini tadi yang sudah dijalankan seedernya. Terdapat 1000 lebih data user dan juga terdapat 1000 lebih data 1000 lebih data membership. Oke, 1002. Oke, langsung lanjut. Mari kita coba login. Di sini ada login sebagai ada role-nya, ada admin dan juga user. Pertama kita coba login sebagai admin terlebih dahulu. Gmail.com. Berhasil login, akan langsung ke dashboardnya admin. Dashboard admin itu di sini ada data akun. Data akun di sini itu sudah menggunakan Yajra table. Yajra table itu ke user, terus kita lihat di data table. Kita lihat di data table. Waduh. Data table itu sebelumnya untuk data table-nya tuh ada di akun controller di sini. Ya, di sini itu sudah memanggil apa? Ya data table. Juga tidak ada JavaScript-nya, jQuery-nya. Lalu ke akun akun index di sini
untuk apa CDN-nya dari Yajara Data Table. Ini source code untuk Yajara Data Table. Terus setelah itu ada juga yang membership. Nah, membership itu ya tadi saya lupa mention di sini juga sudah menerapkan export Excel dan import Excel. Mari dicoba export Excelnya. Akan muncul banyak ya. Yang tadi sebanyak 1000. Oke, lalu sini juga ada tambah akun untuk admin dan juga bisa memasukkan role-role-nya itu user. Role member ini ada request membership. Nah, request membership itu bagian dari transaksi. Jadi pertama kita harus login dulu sebagai user. Nah, di sini saya sudah login sebagai user ya. Di sini usernya sudah membership. Kita hapus dulu membershipnya. Ketika dihapus maka sini akan hilang membership. Pembayaran dimasukkan membershipnya berlangganan, maka di admin akan muncul request membership. Nah, di sini admin tugasnya mengkonfirmasi untuk membershipnya. Yes. Setelah dipencet yes, maka dia akan langsung terdaftar sebagai membership. Oke, lalu di sini juga saya telah menambahkan try catch ya, telah menambahkan exception handling. Jadi untuk mengetahui dan meminimalisir atau disebut juga defense programming. Jadi ketika ternyata kalau misalkan ini salah satu dari modal ini itu nggak ada, maka akan masuk ke sini ke exception ini. Lalu setelah itu untuk yang grabs-nya tuh sini menggunakan controller dan juga high cohesion dan low coupling. Jadi controller itu ya seperti ini ya, controller. Dan juga untuk high cohesion itu jadi satu kelas itu cuma memiliki satu tujuan jelas. Dan untuk low coupling tidak ada keterikatan antara kelas satu dan juga kelas lain. Seperti itu. Lalu ya sekian. Terima kasih. Dan juga di sini saya menambahkan untuk masing-masing role-nya tuh seperti terprotected seperti itu. Jadi di sini ada middleware untuk cek role dari user. Kalau misalkan usernya itu di user tersebut tuh nggak masuk ke dalam role yang sesuai yang telah didefinisikan di web.php di sini. Misalkan ini admin. Nah, user ingin mengakses ke root yang ada di admin. Nah, itu tuh nggak bisa. Maka dia tuh akan kembali ke halaman awal. Seperti itu. Selamat sore, perkenalkan nama saya Joshua Berlingga dengan NIM 2215111033 dari kelas 2A D3 Teknik Informatika. Saya mau mempresentasikan hasil pekerjaan dari
PBO tugas besar dengan kelompok saya. Oke, baik, langsung saya presentasikan. Jadi saya di sini bagian pembuatan fitur laporan. Nah, jadi fitur laporan ini saya buat di pertama saya bikin file laporannya sini. Untuk file laporannya isi filenya seperti ini. Terus selanjutnya tuh saya di controller di controllernya tuh saya bikin dua file. Jadi file yang pertama laporan controller, yang kedua laporan data controller. Terus selanjutnya di router. Nah, di routernya di webnya nih saya bikin ini untuk menghubungannya itu di sini. Untuk menghubungkannya itu routernya itu sini. Nah, ini di sini terus di sini juga aku buat tabelnya tuh dengan Jira. Untuk router Jira-nya itu ini router untuk laporan yang pertama tanpa Jira-nya itu di atas. Nah, di sini selanjutnya tuh di sini aku imigrasikan filenya, imigrasikan tabelnya. Oke, selanjutnya tuh sekarang bentuk dari fitur laporannya seperti ini. Jadi ketika user melakukan transaksi akan menampilkan ID laporan, ID user, ID transaksi, harga total, dan tanggal laporan. Untuk data-datanya belum tampil karena masih ada error. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Thank you Bapak. Sudah.